warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat semua? Sehat. Suasana hati senang? Senang. Senang. Senang apa? Sedih apa susah? Senang. Senang ya. Oke. Sekarang Ibu tanya, anak-anak di sini mau ngapain? Mau konseling. Mau konseling ya. Iya. Oke. Sudah tahu ya berarti kalau di sini mau konseling? Iya. Oke. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong dipimpin salah satu teman-teman untuk memimpin berdoa. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama dulu teman-teman. Doa mulai. Selesai. Oke. Sebelum itu Ibu mau nanya, ini kelasnya tadi berbeda-beda ya? Iya. Iya, oke. Kalau gitu sekarang kita perkenalan dulu ya, mulai dari Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu Syalit Atmala. Di sini Ibu adalah guru kita di SMA Muhammadiyah 1 Poncokusumo. Oke, sekarang dari sebelah kiri Ibu, perkenalan dulu. Oke, Perkenalkan, nama saya Ayuna Bila Syasha dari kelas 12B SMA Muhammadiyah 1 Poncokusumo. oke, selanjutnya. Nama saya Rizal Ramadhani dari kelas 12C dari SMA Muhammadiyah 1 Poncokusumo. Oke. Nama saya Alia Diana dari kelas 12D SMA Muhammadiyah 1 Poncokusumo. Oke, berarti berbeda-beda ya. Iya. Oke, kalau gitu sekarang saling berkenalan. Jadi barusan sudah saling mendengarkan kan? Coba sekarang Mbak Husna ini sebelahnya namanya siapa? Elia, Dari kelas berapa? kelas 12D. Oke, Mbak Nabila ini sebelahnya siapa? Hamifatus, Dari kelas? 12A. Oke, Mbak Fatus ini dari kelas? 12D. Oke, Mbak Elia kalau ini? Bila. Dari kelas? 12B. Oke, udah saling kenal ya. Ya. Kalau gitu kita berada di sini, berarti kita harus saling mengenal, kita harus saling berbaur, kita harus saling akrab satu sama lain. Oke, tidak ada perbedaan ya di sini. Oke, sebelum itu, karena anak-anak sudah tahu di sini akan konseling, maka Ibu akan menjelaskan sekilas tentang apa sih itu konseling, tujuannya konseling itu apa sih Bu? Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu konseling? Coba deh, sekilas anak-anak pernah terlintas konseling itu apa? Curhat. Curhat. Oke, selanjutnya apa konseling? Apa kira-kira kalau anak-anak dengar konseling itu berarti kira-kira apa di pikiran anak-anak? Tentang apa? Mencari solusi dari masalah kita. Mencari solusi dari masalah. Terus ada lagi? Sudah? Jadi konseling kelompok adalah pemberian bantuan oleh konselor, yaitu pemimpin kelompok saya, kepada konseling anggota kelompok, yaitu anak-anak. Nah, tujuannya untuk pemecahan dan pengentasan masalah, yang mana harus berjumlah minimal 4 orang dan maksimal 12 orang. Sampai sini paham? Paham, oke. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan tata cara pelaksanaan konseling. Konseling itu terbagi menjadi beberapa tahap anak-anak. Ada seperti kita tadi mulai awal, terus habis itu tahap selanjutnya peralihan, habis itu kita ada kegiatan, nanti kita akan melaksanakan konseling, lalu kita ada pengakhiran, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di dalam konseling anak-anak tidak boleh menggunakan handphone, anak-anak harus saling menghormati pendapat, anak-anak harus saling membantu temannya, dan harus saling berpartisipasi. Nah, selanjutnya Ibu juga akan membacakan tentang asas-asas konseling. Nah, asas-asas konseling ada 6 anak-anak. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas kekinian, asas kenormatifan, asas keterbukaan, asas kegiatan, dan asas kesukarelaan. Gitu. Nah, apa sih Bu asas kesukarelaan? Jadi anak-anak kesini harus datang secara sukarela. Apakah anak-anak kesini datang secara sukarela? Iya. Oke, sukarela ya. Ya. Yang kedua, asas kerahasiaan. Apa coba? Siapa yang tahu artinya asas kerahasiaan? Apa asas kerahasiaan? Untuk merahasiakan apa yang kita bicarakan. Nah, betul. Bagus. Jadi apapun yang dibicarakan di sini itu bersifat rahasia. Tidak boleh sampai bocor ke luar kelompok, ke orang lain. Jadi hanya kita berlima saja yang tahu.
Terus asas kekinian. Apa asas kekinian coba? Kekinian apa kira-kira? Mengikuti zaman. Iya, masa kini. Jadi yang kita bahas masalah hari ini. Bukan masalah yang depan-depan yang lalu-lalu, jadi hari ini, masalah hari ini kekinian. Habis itu asas keterbukaan. Apa? Kira-kira Mbak Husna? Mungkin kita harus saling terbuka sama Iya, lain. betul. Karena ini konseling kelompok kita di sini menjadi seperti saudara. Kita harus saling terbuka, mengutarakan apapun yang kita rasakan. Terus yang kelima ada kenormatifan, yaitu harus menjaga normanya, menjaga sikap, sopan santun, nada bicara. Kalau mau berbicara harus bergantian. Kalau ada yang mendengar, ada yang berbicara harus mendengarkan. Begitu ya anak-anak. Yang terakhir ada asas kegiatan. Nah, asas kegiatan apa Mbak Bila kira-kira? Ya, jadi asas kegiatan itu ya kita melakukan kegiatan ini dari awal sampai akhir harus diikuti. Tidak boleh ada yang tiba-tiba nanti Bu izin terus nggak balik lagi. Jadi harus dari awal sampai akhir kita mengikuti kegiatan konseling ini. Gimana? Sampai sini sudah paham? Oke, paham dengan apa itu konseling? Oke, paham dengan tujuan konseling? Oke, tata cara tadi juga diikuti ya anak-anak. Terus paham juga asas-asas konseling juga. Baik. Oke, selanjutnya karena anak-anak sudah paham apa itu konseling, bagaimana cara pelaksanaan konseling, maka ibu harap anak-anak mengikuti konseling dari awal sampai akhir dengan lutut sampai selesai. Dan ibu harap anak-anak selalu menjaga rahasia. Baik anak-anak, kalau jika anak-anak sudah pahami, kalau begitu apakah anak-anak sudah siap untuk melanjutkan kegiatan ini ke tahap selanjutnya? Siap. Ya, benar-benar siap? Siap. Oke, kalau gitu ibu kasih lembar kesiapan anggota kelompok. Mohon diisi ya anak-anak. Ini kita ke sana. Selanjutnya. Ini coba ya, bukan lagi. Ini bukan semua. Ya. Yang palingnya yang kesiapan. Oke. Yang kesiapan yang mana? Siapa di situ anak-anak usia yang mengikuti dari awal sampai akhir, sudah paham apa itu konseling, sudah siap mendengarkan temannya. Oke. Sudah siap ya. Kenapa Mbak Nabila masih ragu? Iya Bu. Kenapa? Bisa dibicarakan? Ini benar-benar rahasia Kak. Nah, ini benar-benar rahasia. Jadi kita harus berjanji untuk merahasiakan apa yang kita bicarakan di sini. Gimana? Anak-anak setuju semuanya? Setuju. Oke, jadi ini benar-benar rahasia ya anak-anak. Oke, jadi setelah keluar dari sini tidak boleh ada yang tahu. Setelah keluar dari sini masalah selesai di sini juga. Oke. Jika sudah bisa dikumpulkan lembar kesiapannya. Oke. Oke. Terima kasih anak-anak sudah mengisi lembar kesiapan. Berarti anak-anak semuanya sudah siap? Siap ke tahap selanjutnya? Siap. Oke, siap mengikuti dari awal sampai akhir ya? Siap. Oke, jangan tegang anak-anak. Kalau gitu sebelum kita memulai ke tahap selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu. Gimana? Boleh. Boleh. Oke. Duduk aja nggak apa-apa. Apa mau berdiri? Duduk aja. Oke. Ibu mau bilang ice breaking gini. Kalau kau suka hati tepuk tangan, gitu ya. Ibu yang bicara, anak juga bicara, semuanya menyanyi bersama. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati berticari. Kalau kau suka hati berticari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati berticari. Oke. Kalau kau suka hati dua-dua. Oke, itu namanya dua-dua. Oke, ulangi. Kalau kau suka hati dua-dua. Kalau kau suka hati dua-dua. Oke. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati dua-dua. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, anak-anak harus lebih rileks ya. Oke, harus siap. Kita akan memulai konseling pada hari ini.
sebelum itu Ibu kasih contoh dulu. Nah, di sini Ibu akan merasakan konseling permasalahan pada anak-anak di kelas 12. Yang mana contohnya itu misalkan nilainya turun. Nilai saya turun. Kenapa? Kok bisa nilainya turun? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari solusi itu bersama. Masalahnya nilai turun, sebab akibat nilai turun kenapa? Gejala awalnya nilai turun itu kayak gimana? Nilai turunnya itu seberapa? Terus setelah itu apa yang harus dilakukan ketika nilai turun? Misalkan sebab nanti akibatnya kalau nilai turun kan dimarahin orang tua. So, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus menaikkan nilai itu dengan apa? Dengan belajar. Bu, saya kalau belajar nggak masuk. Bu, kalau di rumah berarti kita harus mencari keluar rumah, misalkan di taman, habis itu di rumah teman, belajar kelompok, begitu ya anak-anak. Jadi kita fokus pada pencarian solusi terhadap masalah. Baik, sampai sini anak-anak sudah siap, benar-benar siap untuk mencari solusi bersama? Siap. Oke, coba ikuti Ibu ya. Siap mencari solusi bersama gitu ya. 1, 2, 3. Siap mencari solusi bersama. Oke, sip. Tepuk tangan buat kita. Oke, sekarang waktunya anak-anak yang berbicara. Waktunya anak-anak yang mengungkapkan apa yang anak-anak rasakan, semuanya di sini. Oke, Ibu minta mulai dari Mbak Caca. Saya kan sudah belajar. Saya kadang merasa sepi karena tidak ada teman, dan saya juga susah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya susah interaksi, jadi saya merasa kesulitan jika saya tidak punya teman untuk berkelompok seperti itu. Jadi saya meminta guru saya untuk mendirikan teman kelompok saya sendiri. Oh, baik. Iya. Jadi kesulitan belajar sendiri gitu ya. Kadang dua-duanya, terkadang pula ada sesuatu yang bisa mensupport saya Heeh. jika sesuatu itu terjadi. Oke, baik. Paham. Selanjutnya Mbak Nabila. Saya lebih sering malas untuk belajar sendiri sih Bu. Lebih suka berkelompok daripada belajar sendiri. Soalnya kalau belajar sendiri itu merasa kayak kurang ramai, kurang semangat untuk belajar. Jadi lebih suka beramai-ramai berkelompok-kelompok gitu ya daripada sendiri Iya. sepi gitu ya. Terus kalau Mbak Husna? Kalau saya udah mulai males belajar ya Mak, karena mendekati lulusan ini kan udah banyak tugas kan, jadi kayak saya tuh malas belajar gitu loh, karena udah capek, udah bosan, udah jenuh, jadi saya kehilangan motivasi. Karena banyaknya tugas, sering ujian, jadi males ya kayak Ya, tugas terus, belajar terus iya gitu. betul. Selanjutnya Mbak Elia. Kalau saya sekarang itu males belajar Bu, karena nggak ada support dari keluarga dan teman mungkin seperti itu. Oke, jadi kurangnya support jadi menjadikan Mbak ini males Ya belajar. motivasinya Oke, turun. kita sudah mengetahui ya permasalahan dari masing-masing individu. Nah, sampai sini Ibu bertanya, masalah manakah yang harus kita bahas, yang urgent, yang bisa kita bahas terlebih dahulu? Masalahnya siapa? Anak-anak masuk di masalahnya siapa? Husna. Nah, Ya, Husna. Oke, Mbak Husna, apakah bersedia jika masalahnya kita pecahkan terlebih dahulu? Saya bersedia. Oke, bersedia. Jadi Mbak Husna bersedia ya untuk kita cari solusi bersama, kita tuntaskan masalah ini. Ya. Oke, saya ulangi lagi, Mbak Husna itu malas belajar, kurangnya atau menurunnya motivasi belajar karena sering ujian sudah akhir-akhir ini, terus habis itu bareng sama banyak tugas, bareng-bareng mau daftar-daftar masuk ke perguruan tinggi gitu ya Mbak Husna. Coba sekarang Ibu tanya, kira-kira setiap harinya Mbak Husna belajar berapa jam? Sebelum-sebelumnya sih sekitar 1 jaman ya. 1 jam. Jadi akhir-akhir ini udah kayak belajar 15 menit tuh udah jenuh Bosan. gitu ya. Cuma mungkin Mbak Lia ada yang mau ditanyakan sama Mbak Husna? Belum ada sih Bu. Kalau Mbak Nabila ada yang mau ditanyakan? Bagaimana caranya Mbak Husna biar memiliki semangat belajar yang tinggi? Itu yang lagi aku cari, dan aku belum nemu akhir-akhir ini karena semua kan tugas terus gitu ya, jadi aku kayak apa ya, pusing gitu loh. Oke. Gitu ya, jadinya masih belum tahu nih Iya. solusinya ini kayak gimana gitu. Mbak Caca mungkin ada
ditanyakan kepada Mbak Husna? belum ada. Coba teman-teman tanyakan semuanya kepada Mbak Husna yang Mbak Husna rasakan dan yang harus kita gali terhadap masalahnya Mbak Husna ini. Ya, Mbak sekarang Ibu nanya, ujiannya udah berapa kali? Sekitar berapa ya, 5 kali. 5 kali sudah sering ujian berarti ya, ujian akhir sekolah, terus ujian MAA juga, tryout juga gitu ya. Anak-anak semuanya merasakan itu berarti ya? Ya. Sangat, apakah anak-anak semuanya sangat capek? Capek. Sekarang Ibu tanya, apakah di sini yang motivasi belajarnya menurut cuma Mbak Husna aja? Enggak. Anak juga? Ya. Berarti merasakan apa yang Mbak Husna rasakan? Iya. Iya. Terus tugasnya juga banyak? Ujian banyak, tugas juga banyak? Tugasnya seberapa banyak sih Mbak Caca biasanya tugasnya? Satu hari biasanya langsung 5 mapel. Maksud satu hari 5 mapel sekaligus? Iya. Dan itu tuh ada tugas semuanya? Ada. Dan ada PR-nya, ada praktek juga biasanya masing-masing. Dan itu dikumpulkannya kapan anak-anak? Mepet bisa Ibu, jadi deadline-nya tuh mepet. Gitu. Oke, jadi karena banyaknya tugas, banyaknya sering ujian juga. Terus sekarang Ibu tanya, juga anak-anak juga mempersiapkan ini buat UTBK, ujian tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Iya, iya. Cuma kan kurang semangat itu tadi gara-gara banyak ujian itu kan. Jadinya ininya kurang semangat. Ya. Belajar UTBK-nya kurang semangat gitu ya, Nak. Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Dari tugas-tugas ini, apakah anak-anak semuanya ada yang pernah melalaikan tugas atau tidak mengerjakan? Sering. Sering. Terus apa akibatnya anak-anak kalau tidak mengerjakan itu sama gurunya? Yang pertama pasti dimarahi, terus nilainya jadi turun. Jadi turun. Jadi udah malas, terus habis itu nggak dikerjain, itu nilainya turun. Iya. Kalau untuk persiapan ke perguruan tinggi, apa udah disiapkan? Mau ke perguruan tinggi apa anak-anak ini? Atau masih bingung atau gimana? Atau sibuk sama ujian? Masih belum. Masih belum tahu. Belum. Kedokteran. Oh, mau ke kedokteran, jadi ya ini sudah punya gambaran gitu ya. Kalau Mbak Nabila Masih belum. masih belum karena Iya. ini ujian dan Iya. tugas yang terlalu banyak. Oke, Mbak Husna belum juga. Oke, kalau Mbak Elia udah jadinya pengennya ke Pengen ke UB sama ke UIN. pengen ke UB sama ke UIN. Oke. Terus Ibu tanya sekali lagi, dalam ujian terus ujian tugas itu apakah ada jedanya? Maksudnya itu misalkan minggu ini ujian atau ujian plus tugas atau gimana? Kadang ada sih juga. Kadang kayak seminggu full gitu. Oh, seminggu full Tugas. tugas, terus habis itu minggu depannya tryout gitu ya, ujian. Ada uprak juga di sini kayak. Praktikum juga ya Iya, anak-anak. Oke, sudah. Sampai sini apakah anak-anak ada yang ditanyakan lagi atau digali lagi masalah tentang pertugasan yang lumayan sangat menguras energi anak-anak ya ternyata? Ya. Apakah ada yang mau digali lagi? Oke, sudah ya, kalau gitu kita fokus terhadap solusi. Baik, setelah kita gali semua masalahnya, setelah kita tahu apa yang anak-anak rasakan semua, ternyata gak hanya dirasakan oleh Mbak Husna saja, dirasakan oleh semuanya. Maka Ibu tanya, tujuannya kira-kira kita konseling ini dan kita menyelesaikan masalah ini tujuannya apa, anak-anak? Coba dari Mbak Alia. Tujuannya kita Agar supaya belajarnya itu lebih rajin. Kan dari sini kan nggak mudah kan masuk ke perguruan tinggi. betul. Nah, gitu. Sip, selanjutnya Supaya ini sih masalahnya bisa terpecahkan. biar nggak males lagi gitu ya. Kalau Mbak Nabila sendiri, Lebih ke apa ya, dari permasalahan saya tadi lebih ke mungkin
harus lebih semangat belajar sendiri lagi, karena juga nggak bisa kita terus menerus selalu apa ya, terpikir dengan kerja kelompok atau yang lain. Mbak Caca? Lebih ambisius belajar sama tidak perlu mikirin apa yang orang lain katakan, yang penting tentang kita dan kosong diri itu nggak penting. Oke, betul betul. Oke, berarti anak-anak sudah mempunyai tujuan masing-masing untuk melaksanakan konseling ini ya. Selanjutnya kita harus fokus terhadap solusi. Kita harus mencari solusi dari permasalahan ini. Oke, anak-anak siap untuk mencari solusi? Kita harus saling memberi solusi. Kira-kira solusi apa yang cocok kita pecahkan di hari ini juga. Jadi keluar dari sini kita sudah punya solusi dan kita akan mengerjakan hal itu. Gitu ya anak-anak. Sebelum itu, maka ibu akan memberikan skala kepada anak-anak. Nah, skala question ini, minta tolong Mbak Elia maju ke sini. Oke, minta tolong bagi ke teman-temannya ke sini, boleh? Nah, di skala question itu, anak-anak bisa menuliskan ya 1 sampai 10 di situ. Oke. Jika menggunakan skala 0 sampai 10, di mana 0 berarti masalah ini sangat mengganggu, 0 itu berarti masalahnya sangat mengganggu, dan 10 itu berarti masalah ini tidak mengganggu, maka skala itu ada di nomor berapa? Oke, 1 sampai 10. Masalah yang anak-anak rasakan. Berapa ditulis? 1 sampai 10 anak ini berapa? Kalau 0 sangat mengganggu, kalau 10 berarti 0 sangat mengganggu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 10 sangat tidak mengganggu. Jadi masalah ini itu biasa. Oke, sudah? Oke, di Mbak Elia disimpan dulu. Oke, skalanya semuanya disimpan. Jika oke, sudah. Nah, sekarang kita menuliskan solusi. Oke, solusi apa? Positifnya itu apa? Negatifnya itu apa? Ibu minta 3 solusi. Oke, jadi nanti saling bertukar solusi. Jadi misalkan belajarnya sambil ngopi bu, belajarnya sambil apa bu, sambil ini, sambil itu. Nah, itu nanti kalian tulis kelebihan dan kekurangannya. Oke, coba dituliskan sekarang. Terserah, atau mungkin harus dulu, atau mungkin anak-anak harus ini kok shopping kok. Kalau belajar sambil digigit, dapat semangat. Persiapan, oke. Kalau misalnya, coba aja misal kalau kita belajar sambil, saya malas belajar, tapi saya kayaknya kalau dengerin DJ itu saya semangat. Nah, pelajaran kamu semangat belajarnya, swing yang berisik di rumah. Tuh, jangan itu. Saya harus gimana ya, Bu? Kalau ngopi mungkin aja banget, terus aku bisa tidak makan siang. Oke. Sudah? Saya. Kita bacakan satu-satu dulu semuanya. Oke, dari Mbak Elia 1, Mbak Husna 1, Mbak Nabila 1, Mbak Caca 1. Yuk dimulai dari Mbak Caca dulu. Solusinya. Oke, minum dulu. Boleh. Ini anak-anak. Belajar di perpus, soalnya kelasnya tuh lebih tenang dan bisa mencari banyak referensi dari buku yang ada di perpus. Betul? Terus juga minusnya itu kadang sendirian, nggak ada teman buat ke situ, soalnya kan itu tempat sepi, jadi kayak nggak ada temennya gitu. Oke. Terus solusinya bawa headphone atau yang kecil-kecil gitu. Oke. Biar Ya, terdengar ramai gitu ya. betul Kak. Kalau dari Nabila? Mungkin healing sih. Solusinya healing, soalnya bisa gimana ya, pikiran menjadi lebih tenang, lebih fresh. Jadi kalau untuk langsung belajar tuh bisa lebih semangat. Oke. Jadi kita kalau lagi malas kita healing dulu ya. Ya, Melepas penat. Terus sisi positif dan negatifnya? untuk negatifnya itu habis-habisin uang sih. Oke, kalau positifnya ya itu tadi ya.
menghilangkan stres. Iya. Oke, kalau dari Mbak Husna? Kalau aku sambil nongki tuh. Nongki. Aku suka banget ngopi gitu, sambil cari kafe yang estetik. Ngops banget ya. Terus kayak bisa fun gitu loh kalau sambil belajar gitu. Minusnya berisik Berisik sama ya. Oh, jarang dapet tempat yang private gitu. paham. Oke. Terus plusnya Terusnya karena kan tempatnya kan enak gitu ya. nggak bosen gitu ya. Dari Mbak Elia Mungkin kalau dari saya Bu itu ikut bimbel. ke bimbel lah. Soalnya kan sudah terarah gitu Bu, terus juga tapi cari bimbelnya itu yang fun gitu, kayak nggak melulu tentang belajar gitu. Kalau plus minusnya? Kalau plusnya itu tadi kan terarah. Terus kalau minusnya itu kadang kan ada temennya nggak mau diajak apa bimbel gitu kan nggak sama kan agak mahal juga kan Bu. Oke, ya oke betul. Kalau plusnya ya kita jadi tambah wawasan juga ya. Jadi ada yang ngajarin lah, ada yang membimbing. Oke. Dari keempat solusi ini kita mau pilih solusi yang mana? Yang menurut anak-anak paling relevan, yang menurut anak-anak paling mudah, dan yang menurut anak-anak bisa melakukan itu. Kira-kira coba kita bicarakan bersama. Bimbel, ngopi, atau healing, atau ke perpustakaan. Yuk, anak-anak pilih yang mana? Dari Mbak Elia. Kira-kira dari pendapat teman-teman ini yang menurut Mbak Elia yang paling setuju di Mbak Elia atau paling relevan itu yang mana? Atau mungkin pendapatnya Mbak Elia sendiri menurut Mbak Elia juga boleh. Mungkin pendapatnya Mbak Usna sih boleh, soalnya kan kayak nggak terlalu mahal gitu loh, bisa dijangkau oleh Oke, jadi kita. nyari yang misalkan kopi-kopi yang biasa gitu bisa ya. dijangkau. Kan tempatnya kan bikin enak, bikin tenang, Harus nyaman. ya suasananya berbeda gitu ya. Kalau Mbak Caca pilih pendapatnya siapa? Mbak Elia sih. Mbak Elia sih. Bimbel dari dulu pengen bimbel tapi nggak kesampaian karena nggak dibolehin orang tua juga. Oke gitu, oke. Kalau Mbak Nabila? Mbak Husna. Mbak Husna juga, oke. Jadi mencari suasana baru gitu ya, dengan ngopi, meminum seseruput. Kalau Mbak Husna sendiri? Aku sih. Oke. Jadi dari keempat solusi ini yang paling banyak adalah yang dipilih adalah solusi dari Mbak Husna. Nah, menurut Mbak Caca gimana solusinya Mbak Husna? Apakah Mbak Caca ini bisa melaksanakan solusi dari teman-teman ini atau Mbak Caca kurang seret atau gimana? Bisa diungkapkan di sini. Mungkin bisa mencobanya satu-satu karena udah pernah semuanya juga. Oke. Soalnya kan daripada hanya terpaku satu cara, Mhm. kita coba-coba yang lain apakah cocok yang mana seperti itu. Bagus. Oke. Kalau begitu berarti dari sini kita sudah mendapatkan solusi ya anak-anak. Dengan kita bosen, kita malas belajar, coba kita ngopi. Oke, ngopi bareng teman-teman. Dengan 1 kali, 2 kali ngopi atau ngopi sambil membawa buku, mungkin bisa menaikkan motivasi belajar kita. Apakah teman-teman siap untuk mencoba ngopi ini? Siap. Apakah bisa kita jadwalkan saja ngopinya? Boleh. Soalnya nanti kalau ngopi sendiri-sendiri nih ngopi apa belajar? Sebentar Ibu tanya, ini yang dimaksud ini ngopi sambil belajar apa ngopi aja terus nanti pulangnya belajar? Ngopi sambil belajar. Oke, ngopi sambil belajar ya ini berarti ya? Iya. Oke, semuanya berarti setuju pada solusi ini. Berarti kita sudah mempunyai satu solusi yang sudah kita pegang. Oke, kita coba dulu untuk pertemuan ini memakai satu solusi ini dulu dan kita cari perkembangan. Gimana sih perkembangan dari solusi ini? Nanti kita di pertemuan. Oke, sekarang Ibu kan tadi sudah Ibu minta untuk menulis scaling question dari 1 sampai 10. Sekarang scaling question terakhir. Ayo, ditulis ya. Dari angka 1 sampai 10, jika kembali ke angka 0 sampai 10 tadi, 0 ya, bukan 1, 0 sampai 10,
menurutmu sekarang ini setelah menemukan solusi, kamu berada di angka berapa? Setelah menemukan solusi dan setelah konseling, kamu berada di angka berapa? 10 itu paling, maksudnya 10 itu paling tinggi. Jadi aku sangat puas, aku sangat mendapatkan solusi yang luar biasa. Itu berarti 10 paling tinggi. Kalau 0 aku tidak mendapatkan apa-apa. Oke. Sudah? Oke, anak-anak, sekarang ibu minta lembar spelling questionnya serta solusinya tadi dikumpulkan ke ibu. Oke, terima kasih ya anak-anak. Oke, sebelum itu ibu mau nanyakan komitmen anak-anak semuanya. Jadi keluar dari sini, karena anak-anak sudah mendapatkan solusi. Sekarang ibu tanya, apakah anak-anak sanggup nih untuk ngops-ngops itu? Sanggup. Oke, emang biasanya berapa sih anak-anak ngops-ngops itu harganya? Mungkin paling mahal 20 kayak Kak. 20. Maksudnya tuh minimal 50 sih. Oh, minimal 50. Berarti uang sakunya di uang saku di SMA Muhammadiyah 1 Penjuru Semai ini banyak-banyak ya anak-anak. Masya Allah, sering ke coffee shop. Oke. Nah, gitu. Jadi anak-anak keluar dari sini siap ya? Siap semangat belajar lagi? Siap. Oke. Siap menjalani hari-hari yang penuh tugas dan ujian? Siap. Oke, harus siap ya. Oke. Karena kita sudah mendapatkan solusi, juga anak-anak sudah bersedia untuk menjalankan solusi itu. Lalu anak-anak juga sudah mengisi lembar yang ibu berikan. Sekarang ibu bertanya nih, mungkin evaluasi untuk kegiatan kita hari ini. Mungkin dari Mbak Caca dulu, apa kurang dan lebihnya dari kegiatan hari ini? Lebihnya saya menambah wawasan saya tentang konseling juga. Sebelumnya saya belum pernah tahu. Dan minusnya nggak ada sih Kak. Oke, selanjutnya Kalau plusnya sih saya bisa mencari solusi, memecahkan masalah tentang malas belajar tadi. oke, minusnya? Minusnya nggak ada. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Husna. Aku jadi ini sih, jadi punya motivasi belajar lagi dan apa ya, minusnya nggak ada sih. Selanjutnya kalau dari Mbak Elia. Bisa mengutarakan pendapat, jadi tahu masalahnya itu apa, solusinya di mana gitu. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang ibu minta satu orang untuk memberikan kesan dan pesan terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan ini. Siapa yang mau memberikan kesan dan pesan? Siapa? Oke, Caca bisa memberikan kesan dan pesan untuk kegiatan kita hari ini, kesan kepada ibu dan kesan kepada teman-teman yang ada di sini. Untuk ibu sendiri, saya sangat berterima kasih atas semuanya hari ini dan telah mendengarkan pendapat kami semua dan memecahkan solusi kita bersama. Dan untuk teman-teman kita, terima kasih juga telah bisa mempercayai saya untuk menjaga rahasia masing-masing juga. Dan terima kasih telah mendengarkan pendapat saya. Oke, untuk teman-teman juga ya, terima kasih semuanya. Ibu ingatkan sekali lagi, kegiatan yang kita lakukan di sini bersifat rahasia. Jadi setelah keluar dari sini, jadi sudah seperti tidak ada apa-apa. Jadi yang tahu hanya ibu dan anak-anak semuanya. Oke, sekarang ibu tanya, apakah anak-anak perlu tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya di minggu depan, 2 minggu lagi, atau 3 minggu lagi, atau 1 bulan lagi? Gimana? Iya ibu. Iya perlu ya. Jadi kita jadwalkan nanti, kita buat grup WA, nanti kita jadwalkan kapan kita bisa bertemu lagi tuh rencana tindak lanjutnya. Sambil nongki ya Bu? Oke, boleh sambil nangis. Jadi kita konseling di kafe gitu ya. Iya, Oke. iya. Kita munculkan ide-ide baru itu ya. Iya. Jadi konseling kekinian gitu. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi aktif, yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir, yang sudah menjaga rahasia. Sekarang ditanya apakah anak-anak puas dengan kegiatan ini? Sangat puas. Oke. Terima kasih anak-anak. Ibu harap dengan
keluarnya anak-anak dari ruangan ini, setelah kegiatan ini anak-anak motivasi belajarnya semakin meningkat, anak-anak jadi semangat belajar, anak-anak diterima di perguruan tinggi yang anak-anak impikan. Dan anak-anak sudah tidak malas-malas lagi, dan nanti kita jadwalkan mengopsi anak-anak. Oke, kalau gitu kita akhiri. Kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mbak Elia lagi. Doa mulai. Selesai. Ibu akhiri kegiatan ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.